Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Di tengah-tengah masih hari-hari Idul Fitri, kita masih berkumpul di tengah keluarga-keluarga ya. Yang mudik juga belum kembali, dan nanti saat kembali saya doakan lancar, tidak terjadi apapun di perjalanan Anda. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kali ini saya akan membawakan sebuah berita, yaitu seorang rektor dari Institut Teknologi Kalimantan, yaitu Bapak Budi Santoso Purwokartiko, yang belakangan ini lagi viral ya, karena cuitan beliau yang mendiskreditkan Islam ya. Beliau mengatakan bahwa hijab itu adalah manusia gurun. Teknologi atau sains ya, dibandingkan dengan ilmu agama, itu mereka kadang-kadang sering mengatakan bahwa itu tidak sejalan. Bahkan mereka sering, orang-orang teknologi tidak suka dengan pola pikir, pemikiran yang teologis ya. Apakah betul seperti itu? Itu sebetulnya tidak semua betul ya, karena sebetulnya orang-orang agama, atau terlebih di agama Islam, di Al-Quran jelas sekali sains juga ditulis di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan penciptaan langit dan bumi, bagaimana Al-Quran menciptakan permulaan cakrawala ini terjadi. Kemudian Al-Quran juga menceritakan bagaimana manusia mulai terbentuk dari saripati hingga pertumbuhan janin di dalam tubuh manusia. Itu Al-Quran juga menceritakan. Dan juga bagaimana asal usulnya besi di dalam bumi ini dan sumbernya dari mana, itu Al-Quran juga banyak menceritakan ya. Sebetulnya kalau orang-orang teknik ini, beliau mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, di sana dia akan menemukan bahwa sebetulnya Al-Quran itu banyak sekali kandungan sains dan teknologi di dalamnya. Dan tidak demikian ya dengan Bapak Rektor satu ini. Bapak Rektor ini sengaja atau langsung bertolak belakang pemahaman beliau terhadap antara sains dan agama. Bahkan dia mendiskreditkan Islam dan ajarannya ya. Dimuat di pikiran rakyat ini dengan judul hijab manusia gurun hingga isi Al-Quran itu adalah dongeng. Rektor ITK dituding sengaja buat kontroversi demi popularitas. Jadi Bapak Rektor Budi ini belakangan memang lagi rame diperbincangkan ya. Bapak Rektor dari Universitas Teknologi Kalimantan ini ya. Seperti diunggah di dalam pikiran rakyat, unggahan rasis soal hijab manusia gurun yang dibuat oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Bapak Budi Santoso Purwokartiko, ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Pasalnya dia diketahui pernah mengatakan malas membaca kitab suci karena isinya hanya dongeng. Nah, ini Bapak Rektor mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu hanya dongeng katanya. Ya, orang kalau udah pinter kadang-kadang menafikan adanya Tuhan, adanya sorga, adanya neraka, kematian dan sebagainya. Bahkan dia kadang-kadang menolak ajaran-ajaran di dalam kitab suci ya. Kitab suci apapun itu dia sering mengatakan itu adalah dongeng, tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, yaitu tentang teknologi, sains dan sebagainya. Padahal kalau kita berkata jujur ya, kalau dia seorang teknik atau ilmuwan sejati, begitu dia membaca Al-Quran, sebetulnya di sana juga banyak sekali kandungan yang menceritakan tentang sains dan teknologi. Mungkin Bapak ini belum paham saja. Dia diketahui pernah mengatakan malas membaca kitab suci karena isinya hanya dongeng ya, dan lebih tertarik kepada membaca sains dan berita-berita terkini. Tidak hanya itu, Bapak Budi Santoso Purwokartiko juga pernah mengatakan tidak paham dengan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak tahu artinya. Menanggapi hal ini, mantan Rektor UIN Banten yaitu Fauzul Iman menilai Rektor ITK
sengaja membuat pernyataan maupun unggahan kontroversi demi menaikkan popularitasnya. Jadi ini tanggapan dari Bapak Rektor UIN Banten ya, yaitu Bapak Fauzul Iman. Beliau mengatakan sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Budi itu adalah untuk menaikkan popularitas saja. Apakah seperti itu ya? Nah, ya itulah menurut saya, menurut Bapak Fauzal ini ya, ya itulah menurut saya satu pikiran-pikiran yang lagi picik ya, karena sejatinya seorang intelektual itu tidak bisa mengklaim ini yang benar lalu menganulir apabila dipahami makna baliknya, tuturnya pada hari Selasa 3 Mei 2022 kemarin. Kalau Pak Rektor ini bilang bahwa cerita dongeng tidak menambah wawasan, artinya juga mendiskreditkan kitab suci Al-Quran. Nah, ini saya kira Pak Rektor harus betul-betul memahami Al-Quran secara utuh, ujar Fauzul Iman menambahkan. Kemudian dia menekankan bahwa Al-Quran meski dihina ribuan tahun, tetapi sampai saat ini isinya tetap utuh. Jadi beliau mengatakan meskipun Al-Quran dihina-hina tidak saja oleh orang non-muslim ya, bahkan ada orang Islam sendiri yang meragukan Al-Quran, itu tidak jadi masalah. Karena Al-Quran beribu-ribu tahun dikritisi, dihina, tetap saja tidak bisa digoyahkan, karena ini adalah betul-betul firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selain itu, pernyataan Budi Santoso Purwokartiko soal lebih tertarik membaca bacaan sains sebenarnya juga dimiliki oleh Al-Quran. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa sebetulnya Al-Quran juga banyak sekali yang mengandung soal sains dan teknologi. Bukan hanya tentang agama, Al-Quran juga diketahui membahas mengenai sains dan ilmu pengetahuan lainnya ya. Jadi Al-Quran itu sebetulnya tidak hanya membahas masalah langit saja, tetapi Al-Quran juga membahas masalah ilmu di bumi. Itu kalau dia paham ya, sebetulnya seperti itu ya. Kalau Pak Rektor ini baca secara utuh, tidak pura-pura, maksud saya, beliau ini pura-pura ya, mungkin saja. Mungkin dia sudah tahu, tetapi dia sengaja ingin membangun popularitas, sehingga sengaja disamarkan seperti itu, ujar Bapak Fauzul Iman ya. Dia juga menegaskan bahwa Al-Quran mendorong seseorang untuk berpikir tentang berbagai ilmu pengetahuan jika dibaca dengan benar. Jadi kalau di Al-Quran dibaca dengan benar itu sebetulnya adalah banyak sekali kandungan ilmu ya, baik itu kandungan ilmu masalah ilmu langit atau masalah ilmu bumi, istilahnya seperti itu ya, yang ujung-ujungnya ya nyeleneh. Padahal Al-Quran itu betul-betul mendorong orang untuk berpikir, untuk dengan gigih belajar sains, dan juga mendorong untuk pengembangan ilmu di dunia atau ilmu di bumi ya, ujar Fauzul, yang dikutip di pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Harsubeno Point ya. Sebelumnya Rektor Institut Teknologi Kalimantan Bapak Budi Santoso Purwokartiko ini menjadi sorotan karena status yang ditulisnya di media sosial. Pasalnya dalam unggahan pada Rabu tanggal 27 April tahun 2022, apa yang dituliskannya disebut sebagai rasis. Meski unggahan tersebut sudah dihapus, tetapi tangkapan layar tulisan Bapak Budi Santoso Purwokartiko ini sudah terlanjur beredar secara luas. Dalam unggahannya, dia membicarakan terkait pengalamannya mewawancarai beberapa mahasiswa yang mengikuti program ke luar negeri. Budi Santoso ini menyebut program dikti yang dibiayai oleh LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa yang paling pintar dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswanya dengan IP yang luar biasa, tinggi di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 dan 3,9.
Bahasa Inggris mereka juga cas-cicus dengan nilai IELTS 8 atau 8,5, bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150. Padahal syarat minimumnya hanya 100. Ini sangat luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan, profesional, sosial kemasyarakatan, dan asisten lab atau asisten dosen, ujar Budi Santoso Purwokartiko. Dia juga mengungkapkan bagaimana para mahasiswa tersebut berbicara terkait hal-hal yang membumi, seperti cita-cita, minat, usaha, kontribusi untuk bangsa, hingga nasionalisme. Mereka sama sekali tidak berbicara soal langit dan kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit. Insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya, ujar Budi Santoso ya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang, ujarnya menambahkan. Akan tetapi, tulisan Bapak Budi ini dianggap rasis begitu dia menyebut hijab atau kerudung sebagai penutup kepala manusia gurun, dia bilang. Jadi hijab ini penutup kepala manusia gurun. Jadi rasisnya itu masih keluar ya. Jadi istilah dia masih memojokkan Islam dengan istilah kadal gurun dan sebagainya itu masih dipakai. Padahal beliau juga orang Muslim, tapi ternyata pandangannya sangat nyeleneh ya terhadap Islam ya. Dia meneruskan ya, Bapak Budi tadi meneruskan bahwa mereka ini orang-orang mahasiswa pilihan tekniknya yang dia ambil sampel itu ya, otaknya benar-benar open minded. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan Amerika Serikat, bukan ke negara-negara Arab. Ya di sini kalau mahasiswanya betul-betul pintar, kemudian otaknya betul-betul open minded, mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan Amerika. Emang dia mendapatkan Tuhan seperti apa kira-kira ya? Karena di sana pastilah kebanyakan non-muslim, mau mencari Tuhan model apa lagi? Atau dia mungkin sudah menjadikan bahwa sains dan teknologi itu sebagai agama mereka. Ya, ini masih penelitian Bapak Budi ya. Kemudian Bapak Budi juga mengatakan bahwa saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal fana mudah jadi sulit, ujar Budi Santoso menambahkan. Jadi anehnya ya, penelitian yang dia lakukan ini sangat sedikit. Jadi kalau ini dikatakan sebuah kesimpulan umum juga belum bisa dikatakan seperti itu ya, apalagi dia hanya mengambil sampel itu dari hanya 16 orang mahasiswa. Itu pun hanya 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14 itu pun yang tidak hadir 2, berarti sisa 12. Cuman 12 kelintir dia mengambil sebuah kesimpulan ya. Jadi ini sebetulnya penelitian yang sangat belum bisa dikatakan ini sebagai kesimpulan sebuah fakta sebetulnya, karena dia mengambil sampel sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Dia hanya mengambil sampel mahasiswa sekitar 14 orang dan dia sudah berani mengambil sebuah kesimpulan yang sangat ngawur seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Budi dan akhirnya viral, dan Bapak Budi ini banyak dirasani oleh di jagat maya ini ya. Ya semoga Bapak Budi ya, Rektor ITK ini bisa segera memperbaiki kesalahannya. Kalau itu pun salah ya, kalau tidak merasa salah ya tidak apa-apa, itu hak dia gitu. Demikian dari saya, tetap jaga persatuan, tetap komitmen dengan Islam, pertahankan Islam Anda. Islam semakin dihujat, Islam semakin, Al-Quran semakin dihina dihujat, Islam semakin jaya. Buktinya apa? Negara Eropa kemarin di hari raya Idul Fitri sangat banyak sekali membludak.
berjubel-jubel, ribuan orang sholat id di lapangan, di Eropa, di Amerika, bahkan di negara-negara yang luar negeri. Jadi apa yang dikatakan Islam meredup atau apa, tidak, justru sebaliknya, Islam di negara-negara maju sekarang semakin berkembang dengan sangat-sangat pesatnya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.